Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariama dari kelas DM4 Manajemen Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi di mata kuliah keahlian presentasi. Oke, kita yang pertama akan membahas mengenai pengertian presentasi. Presentasi adalah merupakan suatu aktivitas di mana seseorang menunjukkan, mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Contohnya adalah presentasi bisnis mengenai pemasaran, keuangan, dan teknologi informasi. Nah, setelah kita mengetahui arti dari presentasi, biasanya presentasi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah menyampaikan informasi. Maksudnya adalah seorang presenter memiliki tujuan ketika berpresentasi, yaitu menyampaikan informasi kepada audiens mengenai hal-hal yang akan dia sampaikan. Yang kedua, presenter juga bertujuan untuk meyakinkan audiens, ya. Ketika kita berpresentasi, kita harus bisa meyakinkan audiens bahwa informasi yang kita sampaikan itu benar. Yang ketiga, presentasi berfungsi untuk menghibur audiens. Artinya, ketika kita presentasi tidak harus selalu monoton, tapi seorang presenter harus bisa menyelipkan humor-humor yang bisa membangkitkan semangat audiens. Yang keempat, memotivasi audiens untuk melakukan suatu tindakan. Artinya, ketika kita berpresentasi, kita harus bisa meyakinkan seorang audiens sehingga audiens tersebut melakukan suatu tindakan yang kita inginkan. Misalnya, ketika kita berpresentasi tentang suatu bisnis atau misalnya berdagang, maka kita mengharapkan si audiens melakukan tindakan lanjutan, artinya melakukan pembelian terhadap produk yang kita tawarkan. Selanjutnya adalah melakukan penjualan. Dengan adanya seorang presenter, ketika melakukan presentasi otomatis mengharapkan audiens untuk membeli produk tersebut. Dan yang terakhir adalah membuat suatu ide atau gagasan. Nah, untuk teknik presentasi sendiri, yang pertama adalah pilihlah tema desain yang relevan. Akhirnya maksudnya adalah desainnya itu tidak terlalu berlebihan. Yang kedua, hindari sajian teks yang panjang. Artinya jangan terlalu banyak teksnya pada PowerPoint, tapi kita hanya ambil saja poin inti dari presentasi tersebut. Nah, yang ketiganya adalah alur yang teratur. Maksudnya adalah ketika kita berbicara, usahakan kita sudah membuat suatu rangkaian aktivitas yang akan kita lakukan, atau misalnya kita akan membuat sebuah tata caranya bagaimana apa yang akan kita sampaikan nanti di depan audiens. Nah, yang selanjutnya adalah multimedia yang relevan. Yang terakhir adalah suatu slide yang berisi satu pesan. Maksudnya adalah slide-nya jangan dicampur dengan slide-slide yang lain, melainkan satu slide berisi dengan satu pesan supaya si audiens mudah mengingat apa yang kita sampaikan ketika kita melakukan presentasi. Nah, sebelum kita melakukan penyajian presentasi, kita harus menganalisis identitas pendengar dan situasi. Maksudnya, kita harus analisis audiensnya terlebih dahulu. Lalu kita lihat situasinya seperti apa, lingkungannya bagaimana. Nah, yang kedua, membuat sub-sub topik dalam presentasi. Maksudnya, kita membuat di dalam slide-nya sub-sub topiknya saja. Kita menjelaskan menggunakan dengan kata-kata kita sendiri tanpa harus berpacu pada PowerPoint tersebut. Nah, berikutnya membuat peta konsep alur bicara agar alur bicara kita tidak berantakan dan tidak keluar dari ranah presentasi. Nah, yang keempat, memberi desain yang profesional. Artinya, desain yang kita sajikan untuk audiens itu tidak boleh berlebihan dan tidak boleh juga membosankan sehingga audiens merasa tidak nyaman ketika mendengarkan presentasi kita. Nah, yang terakhir, kiat presentasi bisa kita lakukan dengan cara latihan. Ketika kita sudah menyusun semua alurnya, semua desainnya, maka lakukanlah latihan agar kita tidak merasa gemetar ketika di depan audiens. Oke, tahap selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah analisis audiens. Kita harus menganalisis audiensnya terlebih dahulu ketika kita akan melakukan presentasi. Analisis di sini yang pertama kita bisa melakukan siapa audiensnya. Apakah orang yang memang seumur dengan kita atau memang lebih dewasa dari kita atau memang lebih kecil dari kita. Nah, kita harus analisis berapa usia mereka, jenjang pendidikan mereka seperti apa. Nah, yang kedua, apa yang diharapkan oleh audiens. Mengapa audiens mengikuti presentasi ini?
kita harus mengetahui hal tersebut. Nah, selanjutnya di mana presentasi kita akan dilakukan, itu disebut dengan analisis lingkungan. Bagaimana situasinya, apakah tempatnya luas, bagaimana posisi duduknya audiens dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah kapan kita akan melakukan audiens. Selanjutnya, mengapa melakukan presentasi tersebut merupakan dari tujuan dari presentasi. Lalu, pada saat kita melakukan presentasi, kita harus bisa menganalisis tubuh kita. Yang pertama adalah ekspresi wajah. Bisa seperti apa wajah kita, harus lebih banyak senyum ketika kita menghadapi audiens. Dan kontak mata. Kita harus melakukan kontak mata dengan audiens, harus bisa meyakinkan audiens dengan apa yang sudah kita informasikan kepada audiens. Lalu, gerakan tangan. Itu sangat mempengaruhi kepercayaan diri kita. Lalu cara berdiri kita juga seperti apa? Tidak boleh membungkuk di depan audiens, tapi harus tegap, berdiri tegap sehingga kita terlihat bahwa kita adalah seorang presenter yang profesional. Oke, teman-teman, dari yang tadi saya sampaikan, ada beberapa ciri-ciri presentasi yang baik. Yang pertama, penyampaian dengan semangat dan siap mental. Maksudnya adalah materi atau informasi yang kita sampaikan di depan audiens, kita sampaikan dengan penuh percaya diri dan semangat. Dan juga kita harus siap mental. Dan yang kedua, kejelasan berbicara di depan audiens. Artinya, gunakanlah bahasa yang memang mudah dipahami oleh audiens. Yang ketiga, penyajian materi yang sistematis. Artinya, penyajian materi yang tidak berbelit-belit dan tidak berpacu pada PowerPoint, melainkan berpacu pada diri kita sendiri karena kita sudah berlatih untuk mempelajarinya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa like and subscribe dan komen video ini agar menjadi video yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.